Oke, jujur aja nih, di tengah kesibukan kita sehari-hari, pernah nggak sih kepikiran, buat apa sih aku ikut katekisasi? Rasanya kayak cuma nambah-nambahin jadwal yang udah padet kan? Tapi coba deh, kita bedah pertanyaan ini bareng-bareng. Kamu pernah ngerasain kayak gini nggak? Kayak lagi di tengah laut, sendirian, di atas kapal yang nggak punya kompas. Terombang-ambing, nggak tahu mau kemana, dihajar ombak dari sana-sini. Kalau kamu pernah merasa tersesat atau ya kewalahan, kamu nggak sendirian kok. Itu perasaan yang wajar banget. Nah, disinilah peran katekisasi. Coba deh, buang jauh-jauh bayangan kelas yang kaku atau membosankan. Anggap aja katekisasi ini kompas pribadi kamu. Alat yang bantu kamu baca peta kehidupan, ngelewatin badai, dan yang paling penting nemuin arah pulang yang sejati. Oke, kita mulai dulu dari badai yang datangnya dari dalam diri kita. Karena seringkali, pergumulan yang paling berat itu justru datangnya dari diri kita sendiri loh. Pertanyaan, sebenarnya aku ini siapa sih? Itu bisa menghantui banget, ya kan? Kita pengen diterima, pengen jadi bagian dari geng, sampai kadang kita jadi takut buat nunjukin diri kita yang apa adanya. Nah, katekisasi itu ngajak kita buat melihat lebih dalam, bahwa identitas kita tuh bukan apa kata orang, tapi siapa kita di mata Tuhan. Itu yang utama. Terus ada lagi nih monster zaman sekarang yang namanya FOMO, alias Fear of Missing Out. Rasa cemas kalau kita ketinggalan tren, dianggap kuno atau nggak gaul. Cuma karena takut ada yang nyeletuk, loh HP-mu kok masih yang itu? Kita bisa malu dan akhirnya ya udah ikutin aja arusnya. Padahal kita nggak benar-benar tahu alasannya. Dan ternyata perasaan ini tuh nggak cuma kita aja yang ngalamin. Coba bayangin, data nunjukin kalau sekitar 3 dari 4 remaja itu pernah kena FOMO, dan lebih dari setengahnya benar-benar ngerasain dampaknya langsung. Jadi ini bukan sekedar perasaan biasa, ini pergumulan nyata buat generasi kita. Terus ada lagi, lelah yang seringkali nggak kelihatan. Bukan capek fisik, abis olahraga, tapi lelah di dalam hati. Di luar kita pasang senyum, tapi di dalam kita lagi berjuang mati-matian ngelawan cemas karena tuntutan sekolah, ekspektasi teman-teman, sampai riuhnya dunia maya. Banyak banget luka yang kita sembunyiin di balik layar. Di tengah semua pergumulan ini, wajar banget kalau iman kita juga ikut goyah. Pernah nggak kamu nanya, Tuhan engkau beneran ada kan? Itu bukan dosa loh. Justru, kutipan ini nunjukin iman yang paling jujur. Ngaku percaya, tapi juga ngaku lagi berjuang. Ragu itu bukan tanda imanmu lemah, tapi justru tanda imanmu lagi hidup dan bertumbuh. Oke, sekarang kita geser sedikit. Dari badai di dalam, kita lihat ancaman yang datang dari lingkungan sekitar kita. Coba deh buka media sosial kamu. Setiap hari kita dibanjiri potongan-potongan ayat atau kutipan rohani yang singkat-singkat. Ini tuh kayak makanan rohani instan. Enak, cepat, gampang, tapi apa itu cukup buat ngebangun fondasi iman yang kokoh buat jangka panjang? Kayaknya enggak. Dunia kita juga kayaknya makin cepat aja ya. Notifikasi bunyi terus, timeline di scroll nggak ada habisnya. Saking sibuknya, coba inget-inget kapan terakhir kali kita bener-bener diem, hening, tanpa gangguan. Kita jadi kehilangan momen buat dengerin suara hati kita sendiri, apalagi suara Tuhan. Nah, akibat dari semua itu apa? Seringkali iman kita itu cuma jadi iman warisan. Kita percaya ya karena orang tua kita percaya, kita ke gereja ya karena itu kebiasaan dari kecil. Tapi pertanyaannya, iman itu udah beneran jadi milikmu belum? Katekisasi itu jembatan yang ngebantu kita pindah dari sekedar mewarisi iman, jadi memilih dan punya iman itu secara pribadi. Jadi, dengan semua badai dari dalam dan ancaman dari luar tadi, gimana sih cara kerja si kompas katekisasi ini? Nah, di sini semuanya jadi nyambung. Untuk setiap pergumulan yang kita bahas tadi, katekisasi itu nawarin arah yang jelas. Waktu kita bingung soal identitas dan kena FOMO, dia ngasih kita keberanian. Waktu kita capek dan ragu, dia jadi ruang yang aman buat kita jujur dan bertanya. Di tengah banjir info, dia ngajarin kita mikir kritis. Dan waktu iman kita cuma terasa kayak warisan, dia bantu kita buat menjadikannya milik kita seutuhnya. Dan inilah tujuan akhirnya. Iman itu bukan sekedar alat buat bertahan hidup. Tujuan utamanya, seperti yang dijanjikan di ayat ini, adalah untuk menemukan hidup yang seutuhnya. Hidup yang berkelimpahan, yang penuh arti, penuh tujuan, dan penuh makna. Kita udah lihat masalahnya, kita udah lihat solusinya lewat si kompas ini. Nah, sekarang pertanyaan yang paling penting adalah, mau kita apakan kompas ini? Intinya begini, di zaman sekarang, kita itu nggak kekurangan informasi, malah kita kebanjiran informasi. Yang kita butuhin itu bukan lebih banyak data, tapi sebuah kompas, sebuah petunjuk arah yang bisa dipegang. Nah, itulah peran katekisasi. Bukan buat nambahin informasi, tapi buat ngasih kita kebijaksanaan dalam perjalanan ini. Sebagai penutup, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan. Setelah kita ngobrolin semua ini, coba deh tanya ke diri sendiri. Apa sih harapan terbesarmu dari kelas katekisasi ini?
Apapun jawabanmu, semoga ini bisa jadi langkah awal yang luar biasa dalam perjalananmu menemukan arah.